Coba lihat deh di mana. Wih, di mana tuh? Kok banyak pohon-pohon? Nah itu dia, beda banget gak sih dari biasanya? Oh iya, di sini juga udah ada getah karet nih. Tahu gak sih getah karet itu berasal dari pohon para, yang merupakan asal dari getah karet loh. Oh, getah karet. BTW mau nanya dong, karet alam itu apa sih? Nah, sebelum kita bahas karet alam lebih lanjut, yuk kita pahami dulu apa itu arti dari polimer alam. Polimer alam adalah polimer yang tersedia secara alami di alam dan berasal dari makhluk hidup. Seperti tadi contohnya berasal dari pohon para. Nah, beberapa contoh polimer alam meliputi karet alam, asam nukleat, protein, selulosa, dan amilum. Pertama, kita akan membahas mengenai karet alam. Karet alam, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, berasal dari getah pohon para atau Hevea brasiliensis. Getah ini diperoleh setelah pohon karet cukup umur batangnya sehingga getahnya keluar. Getah yang keluar inilah yang kita sebut dengan lateks atau karet alam. Getah ini dapat diolah menjadi berbagai macam produk karet. Produk karet alam antara lain berbagai macam ban kendaraan seperti ban motor, mobil, dan traktor. Selain itu, karet alam ini banyak digunakan untuk membuat perlengkapan industri seperti bearing parts untuk menahan getaran pada jembatan. Perlu kita ingat, karet alam ini bersifat elastis, lunak, dan lengket dalam keadaan panas. Selain itu, karet dapat dikeraskan jika dimasuk dengan belerang. Kekerasan terjadi karena terbentuk ikatan silang di sulfida antar rantai. Proses ini disebut dengan vulkanisasi. Secara kimiawi, karet alam dapat diuraikan menjadi molekul hidrokarbon sederhana, yaitu isoprena. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa karet alam adalah polimer dari isoprena, dan reaksi pembentukannya melalui polimerisasi adisi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai asam nukleat. Asam nukleat merupakan polimer kondensasi yang tersusun atas monomer nukleotida. Setiap unit monomer ini terdiri dari satu gula sederhana, satu gugus asam fosfat, dan satu senyawa nitrogen heterosiklik yang bersifat basa. Asam nukleat ini dapat kita temukan pada DNA dan juga RNA. Berikutnya adalah selulosa. Selulosa merupakan jenis polimer kondensasi yang tersusun atas monomer glukosa. Selulosa terdapat pada dinding sel tanaman, kapas, dan merupakan komponen utama pembentuk kayu. Selanjutnya, protein. Protein merupakan polimer yang tersusun dari monomer asam amino melalui ikatan peptida dalam reaksi polimerisasi kondensasi. Protein ini dapat bersumber dari sutra dan wol. Yang terakhir adalah amilum. Amilum merupakan polimer kondensasi yang berasal dari alam dan terbentuk dari monomer glukosa. Ikatan glikosida menggabungkan monomer-monomer glukosa untuk membentuk polimer amilum. Amilum terdapat pada beras, gandum, dan jagung. Terima kasih telah menyaksikan, semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat.